kayak gue kayaknya bingung deh, pengen masuk saham, bantuin dong gitu. Orang tuh selalu mikir itu naik turun tuh risiko ya. Sebenarnya naik turun tuh kan gak risiko ya. Ketika ekonomi lagi agak downturn, kita kan harus cari yang survival for the fittest gitu kan. Itu jadi mulai style cherry picking. Jangan main yang tesisnya susah-susah. Menurut gua, tesis itu harus sesuai dengan kepantasan kita. Mas Faza, hobinya apa nih? Aku Muay Thai. Wah, Muay Thai-nya yang buat sports atau yang kayak di gym aja gitu kelas? Sport sih. Sports, keren banget. Berarti tiap minggu rajin dong? Enggak sih. Enggak. Oh, kirain mau ikutan kompetisi nih. Oke, kita langsung aja ke dalamnya Mas Faza. Iya. Silakan. Yep, in 3, 2, 1, action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Faza Ferdana. Hai Mas Faza. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Faza, boleh kenalan dulu nih sama sahabat Pirasat. Mas Faza ini siapa dan kegiatannya ngapain aja sih sekarang? Aku kegiatannya sekarang sibuk jadi investment advisor. Investment advisor. Oh wow. Gitu. Oke, usianya berapa sekarang? Sekarang 24 OTW 25 lah. Ih, masih muda ya. Oke, investment advisor itu kerjanya ngapain aja sih Mas Faza? Kerjanya bantuin klien cariin saham biar cuan. Oke, simple. Ya, simple. Tapi apakah sesimpel itu? Tidak Tentunya juga, guys. tidak gitu ya. Oke, nah Ya. tapi dibalik itu pastinya Mas Faza adalah seorang investor sendiri. Ya, Bisa dibilang full time full time sih sekarang. di usia yang sekarang. Ya. Oh, ini agak tricky ya, karena ini banyak yang menjadi idaman, gitu pekerjaan idaman dari anak-anak zaman sekarang, tapi ada juga yang justru takut gitu ya mengambil langkah kayak Mas Faza. Mungkin boleh diceritain dulu dong awal karir atau pendidikan Mas Faza sendiri itu apa sih sebenarnya? Dulu awal-awal itu aku berkuliah di ITB, jurusan manajemen. Nah, waktu dulu tertarik sama saham, ya biasalah ngelihat gimana sih cara kaya gitu kan. Terus salah satunya ada saham gitu kan. Tapi waktu itu memang karena sibuk kuliah, jadi nggak bisa mulai hal-hal lain. Kan ada banyak jalan nih gitu kan. Nah, jadi waktu itu yang bisa dimulai si saham ini. Barulah start saham, terus ya pas COVID crisis, udahlah bikin ini aja, biar leverage. Karena kan kalau kita pakai duit sendiri kan lama ya, gitu kan, nggak punya duitnya. Jadi ya udah dalam tanda kutip, ada nggak orang lain gitu yang mau butuh bantuan aku gitu buat ya bantu biar cuan lah. Gitu. Jadi selain join-join sama teman lah ya, sharing profit gitu. Iya. Nah, itu kan tadi bilang waktu kuliah itu kan lumayan sibuk gitu ya. Nah, terus bagaimana sih waktu itu membagi waktu antara kuliah yang sibuk tapi harus invest saham juga waktu itu ya? Dulu ini tapi jadi contoh sih. Dulu, silakan sharing-sharing. Kali aja ada teman-teman yang butuh nih bantuan kayak Mas Faza. Jadi agak tidak boleh contoh ya, tapi dulu pas aku kelas itu aku nggak fully belajar. Ini sering terjadi ya di kota-kota besar ya. Jadi ini aku bawa buku saham, terus dibaliknya buku kuliah. Oh, oke. Klise ya? Iya, jadi tidak melihat kuliahnya itu, karena kan kadang-kadang dosen tuh suka lama ya neranginnya. Jadi daripada lama, aku mending belajar saham. Tapi kalau dosen udah kelar, udah kayak tinggal 5 menit lagi, aku tanya temen, itu intinya apa yang dia jelasin gitu. Jadi kan efisien. Ya, jadi gitu aja sih paling. Jadi ini konteksnya belajar, bukan trading waktu jam kuliah? Enggak. Karena aku kan bukan trading kan. Jadi kan nggak sibuk. Cuman kayak yang sibuk kan kayak menganalisanya itu loh. Yes. Jadi emang dari awal tertariknya sama yang metode long term investment. Ya, gitu awal-awal Kenapa akhirnya tertarik dengan saham? Tadi kan sempat mention tuh pengen cepet kaya. Iya. Dari mana waktu itu? Maksudnya anak kuliahan zaman waktu itu gitu ya? Awal aku tuh gak pede orangnya. Apa yang bikin gak pede emang? Kenapa gitu? Ada yang kurang kah? Apa yang... Dulu tuh kan zamannya orang-orang pacaran SMA ya. Aku tuh gak berani punya pacar. Kenapa? Karena gak punya duit. Masa? Oh yakin? Ya, ini keren nih sekarang nih. Emang dari dulu kenapa tuh? Dulu kayak nggak pede gitu kan, ngelihat ayah kerja susah, macet-macetan tiap hari, masa minta duit buat kencan kan agak aneh gitu loh. Jadi waktu itu nggak pede lah buat deketin cewek dan lain-lain, cuman kayak pengen gitu ngerasain kayak gitu-gitu tuh. Ya jadi kan? Ada sense of tanggung jawab bahwa kalau gue punya cewek atau pacaran, gue harus punya modal. Itu ya simple ya? Iya, simple awalnya. Ini dari SMA nih udah ada pikiran kayak gitu? Iya, singkat cerita nemu, dan waktu itu mungkin ngelihat tokoh-tokoh pasar modal kayak Lo Keng Hong gitu kan.
Nah, Pak Lo Keng Hong gitu kan kayak wah ini keren nih, kayak harusnya bisa nih, gimana sih caranya tuh gitu kan. Ya udah mulai mencari orang yang emang udah terjun di pasar, dosen, entah itu ikut seminar terus ketemu temen yang udah pernah invest Ini gitu-gitu. waktu kuliah ya? Waktu kuliah, jadi kadang-kadang ini aku suka bolos karena kayak kadang-kadang janjian sama orang gitu kan kayak ini orang udah kelola dana segini terus returnnya bagus gitu kan misalkan dia di Gading atau di mana aku kayak asal aja mau kopi dong mau hari ini ya udah hari ini aku bolos Padahal tuh gitu nggak kenal. nggak kenal dah emang gitu biar cepat Jadi nekat. belajarnya ya jadi naik kereta gitu dari Bandung Ke ke Jakarta? sana iya dong kan Wow. lagi kuliah kan tuh gitu Niat ya memang berarti. iya pengen iya ya jalan ya Demi kaya, demi kaya. Oke. Iya. Nah akhirnya kuliah tapi lulus akhirnya. Alhamdulillah lulus. Kuliahnya lulus. Iya. Nah kemudian sampai ke cerita yang COVID. Nah sebelum kita beralih ke cerita yang COVID itu, Iya. sempat kerja nggak sih selesai kuliah mas? Sempet intern. Intern. Iya, intern. Di mana tuh? Di DBS Vickers Sekuritas. Oh jadi emang gak jauh-jauh dari dunia pasar modal langsung ya? Benar. Berapa lama waktu itu? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Abis itu apakah langsung COVID atau pernah venturing ke bisnis atau karir lain? Enggak sih, benar-benar fokus aja dah gitu. Oke, jadi dari sekuritas intern. Intern, tapi itu sambil aku kelola yang Verdana Partnership. Iya. Jadi awal mulanya terbentuk Verdana Partnership. Iya, Di tahun berapa itu? 2020. 2020. Oh pas Iya. COVID ya? Makanya justru karena COVID, kayaknya nggak mungkin rugi nggak sih kalau start di COVID tuh. Oke, Iya. ya memang ada timingnya waktu Iya itu ya. kan? Pas emang lagi belajar interning juga ya? Oh, itu Sebelum itu? 2022 internnya. Jadi kayak 2 tahun lah, selang 2 tahun gitu. Oke, nah jadi bisa dibilang baru lulus kuliah, kemudian bisa langsung nih memberanikan diri untuk investing langsung sama teman-teman. Ceritanya gimana? Dulu bahkan sebelum lulus sih. Bahkan sebelum Belum lulus? lulus. Oke. Ada temen nih kayak, ayah gue kayaknya bingung deh, pengen masuk saham, bantuin dong gitu. Bantuin lu analisain gitu. Analisis, Iya. ini fundamental ya? Iya, fundamental. Nanti sharing profit. Itu tuh di tempat kopi, teman SMA dulu gitu. Terus ya udah, boleh gitu kan. Bermula dari situ jadi kepikiran kayak kenapa nggak aku kerjanya itu aja gitu daripada aku kayak ngelola modal aku yang kecil ini jadi gede kan impossible lama banget gitu kan mending kayak bantuin orang tapi ntar kita dapat sharing profit awal-awal gitu. Oke, dan untuk klien pertama waktu itu apakah berhasil mendapatkan profit? Iya dong. Berhasil. Boleh spill nggak waktu itu sahamnya apa dan berapa persen sih returnnya? Dulu itu oke lah kayak CAGR-nya mungkin 30-40% lah per year. Per tahun? Iya, Oke. per year. Dapat Gitu. returnnya segitu? Ya, dulu banyak kayak COVID udah masuk Adaro, Akra, Piges, terus setelah COVID 2022 PTBA sempat dividennya tinggi gitu-gitu, terus 2003 MAPA, Auto, DRMA gitu-gitu. Banyaklah saham-saham fundamental yang aku masukin dan aku kan concentrated ya kayak selalu porto itu di bawah 5 kan. Jadi di bawah 5 saham gitu. Ya, jadi itu sih paling cara aku buat make return segitu. Oke, akhirnya si Verdana Partnership ini difokusin sampai sekarang. Ya. Dari banyak. awalnya mungkin cuman iseng, gitu memberanikan diri, sampai sekarang kira klien udah berapa sih, Mas Faza? Klien tuh sebenarnya nggak gitu banyak. Kayak mungkin 20-an. Tapi returnnya? So far segitu sih returnnya kayak 34%. 30-40%. Iya. Oh lumayan, itu untuk Gitu. tiap klien gitu ya? Iya, gitu. Tapi kalau lagi kayak jelek gini kan sekarang lagi jelek kan. Jadi kayak lagi turun juga nih. Oke, nah Mas Faza dengan return yang cukup besar ya kita lihat per tahun, boleh di-share gak sih strategi pemilihan saham ala Mas Faza? Kalau aku lihat kan economic cycle itu kan ada di mana kita bisa pilih saham dari sektor, ada di mana kita bisanya case by case cherry picking gitu. Yep. Jadi waktu COVID itu kita bisa pilih saham by sector gitu. Misalkan coal gitu kan, commodity gitu atau kayak consumer cyclical gitu. Nah, tapi ketika ekonomi lagi agak downturn, kita kan harus cari yang survival for the fittest gitu kan. Itu jadi mulai style cherry picking salah satu gitu. Jadi sekarang so far kayak gitu sih. Jadi yang sekarang jatuhnya cherry picking ya? Sekarang ya. Yang ya. untuk ekonomi yang sekarang? Iya gitu aku sekarang. Tapi dulu zaman aku belajar kan untuk menjadi orang yang bisa pilih sektor
itu tuh harus jadi orang yang punya domain knowledge yang luas. Nah dulu tuh kan belum punya yang luas kan domain knowledge-nya. Jadi dulu aku analisis satu persatu, si 600 dulu tuh 600 sahamnya. Aku Masih analisis satu 600 ya, persatu. sekarang udah 900 Iya, ya. sekarang udah 900. Pusing. Cuman dulu aku analisis satu persatu, itu malah jadi bikin lama. Beneran, itu berapa lama 600 saham dianalisis? Oh, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tiap hari Tiap tuh. hari. Ya, Bulan-bulan lah weekend, ya. Iya, weekend juga disikat dulu tuh. Sampailah ketemu saham-saham yang menurut Mas Faza oke untuk diinvest. Iya, kan nggak ada salahnya juga kan, karena kan kita jadi nambah domain knowledge, sehingga dengan punya knowledge itu kita bisa pilih sektoral, karena kita udah bisa paham sektor mana gitu, sama apa di dalam sektor itu gitu. Akhirnya terciptalah klien demi klien dengan return yang kita bisa bilang oke banget gitu ya per tahun. Nah, boleh tahu nggak sih Mas Faza gimana sih cara meyakinkan klien yang kita tahu biasanya klien itu untuk mempercayakan uang itu kan susah ya, apalagi dengan nominal yang cukup besar. Notabene Mas Faza ini kan dari awal ya gitu membangun portofolio klien. Dulu tuh mulai-mulai nggak langsung gede, ya kayak masih 50-100 juta lah klien-klien awal tuh gitu. Siapa dulu? Teman? Iya tadi, bapak ya teman itu. Ya. Oke. Bapak ya teman gitu. Kalau tips ngiyakinin ya, aku tuh jujur jarang, aku nggak jago jualan. Tapi aku tuh bisa menjelaskan sesuatu dengan mudah lah. Gitu, aku kayak reality aja gitu. Tapi aku mainnya kalau gimana ya, mereka tuh nggak bisa diyakinin kayak kita jualan maksa gitu loh. Kita harus pelan-pelan masuknya kan. Aku biasanya aku storytelling aja. Karena orang-orang yang kayak gitu tuh kadang-kadang ada duit nganggur gitu kan. Yang mereka tuh biasanya opsinya di instrumen investment yang agak-agak nyangkut gitu. Intinya ini orang agak desperate lah sama investment instrumen yang mereka pilih gitu. Ya udah, jadi aku kayak kenapa nggak sama aja gitu. Kenapa nggak sama aja Om? Nah, terus aku jelasin lah, oh saham tuh kayak gini. Ini tuh bisa dijelasin segala macam dan lain-lain. Oh, so far tuh kayak gini. Udah deh, mereka udah mereka percaya, bukan percaya sih ya, mereka kayak oh gitu, at least dia ngerti lah ya. Udah, coba aja dulu tes berapa gitu. Nah, tes berapa dia cocok, baru ntar dia nambah pasti kalau misalkan udah cuan gitu. Oke, jadi awalnya dari coba mungkin safe zone-nya mereka ya, uang dinginnya seberapa. Iya. Kemudian setelah merasakan return, akhirnya mereka berani menambah nominalnya. Yoi. Nah, terbesar nih, so far to date, dana yang Mas Faza kelola di Verdana tuh berapa sih? Boleh di-spill gak? Pokoknya double digit. Double digit? Miliar lah ya, miliar lah ya. Ini uang klien? Klien ya. Gitu ya. Oke, gitu. Ini masih dengan sistem sharing profit ya? Ya. Jadi tercapai ya cita-citanya untuk dapat cuan bukan dari uang sendiri. Tercapai ya? Iya sih, alhamdulillahnya sih. Oke. Iya. Mas Faza, boleh dong dipraktekin ke sahabat Firasat gimana cara Mas Faza meyakinkan para klien untuk invest melalui Mas Faza? Sebenarnya kan klien itu intinya risk and reward kan. Kayak rewardnya seperti apa, risknya seperti apa gitu. Dan most of them kan mainnya selalu aman gitu kan. Mereka tuh cenderung nggak terlalu bisa meresikokan wealth-nya lah, ya kan. Karena ya normal juga sih, mereka kan udah cari itu susah ya. Cuman aku tuh kan sebenarnya concern banget sama yang namanya financial freedom. Gitu. Kayak memang tujuan awalnya juga ke situ kan. Ya, invest. Aku kayak pengen orang tuh capai financial freedom kan. Dan mostly kalau orang yang income stable, dia tuh harus pilih instrumen yang agak agresif si returnnya itu. Dengan melihat salary bracket dari corporate level sekarang gitu kali ya, bukan yang bisnis gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi aku kayak lebih menyadarkan gitu. Karena kan, ya aku bilang kayak, aku juga sandwich kan. Ini tuh nggak bisa loh gitu. Kalau misalkan lu gak capai financial freedom, karena ya intinya jangan sampai lah bikin aku sandwich dan segala macam. Jadi perlu sentil dikit lah. Yes. Iya, sentil dikit lah gitu kan. Terus oh iya bener juga ya, penting ya gitu kan. Terus mulai deh dari situ, emang kalau saham tuh gimana sih si projected return-nya gitu kan. Terus aku jelasin sekitar segini. Nah kalau Om kan biasanya dulu properti ya kan. Orang-orang dulu tuh properti gitu. Nah aku jelasin lah kayak return-nya ini pros and cons-nya apalah gitu. Dan kayaknya ada bagus juga kalau misalkan exposure ke
liquid asset kayak stock market gitu. Ya udah deh dengan projected return yang ada, terus aku jelasin definisi risk karena orang itu sering banget salah perception tentang risk gitu. Jadi orang tuh selalu mikir itu naik turun tuh risiko ya. Sebenarnya naik turun tuh kan nggak risiko ya. Itu kan hanya ya sebenarnya kayak ya currency juga naik turun gitu kan. Kita bukan rupiah juga naik turun. Cuman resiko itu kan kalau rugi kan. Kayak kalau nggak rugi tuh nggak resiko kan. Nah, orang tuh suka salah definition of risk gitu. Jadi aku biasanya jelasin dulu apa sih resiko itu gitu. Nah, setelah aku jelasin resiko itu apa, mereka bisa mulai oh iya juga ya. Ternyata ya intinya dari saham itu underlying asetnya itu perusahaan gitu ya. Perusahaan yang make money, bagi dividen even gitu kan. Nah, selama perusahaannya kayak begitu, ya kan, harga sahamnya mau kemana kan terserah aja gitu kan. As long as kita tahu si perusahaannya ini doing well gitu kan. Nah, udah deh, aku jelasin kayak gitu. Resiko itu menurut saya pribadi itu bukan volatility, tapi lebih ke company performance, underlying daripada si sahamnya ini, mereka oke gitu ya, baru deh mereka percaya. Oke, Gitu. jadinya intinya orang-orang yang memang mungkin sudah punya kelebihan secara materi, kadang mereka tuh bahkan nggak ngerti underlying apa yang harus mereka pegang untuk invest di instrumen tertentu. Yes. Padahal mereka harusnya punya privilege untuk mengerti itu. Yes. Gitu, Yes. tapi ternyata tidak. Ya, karena ya kalau dulu kan gara-gara property boom ya tahun 2009 sampai 2013 kan. Jadi seolah-olah itu tuh kayak the only way investment that works. ya kan buat kita cuan. Padahal after that boom cycle kan agak susah ya buat kita rely ke properti gitu. Nah itu sih ya yang jadi bias mereka gitu yang harus agak disadarin. Oke, sih dan dari penjelasan itu akhirnya membawalah klien untuk Mas Faza. Iya. Boleh tanya dikit nggak nih? Tadi Mas Faza sempat mention Mas Faza adalah seorang yang sandwich. Ya. Bagaimana tuh ceritanya? Itu tuh alasan mulai Ferdinand Partnership tuh kayak biar cukup duitnya kan. Maksudnya dulu intinya mah ayah meninggal lah tiba-tiba gitu kan. Dia suka naik motor trail di gunung terus meninggal. Gitu 2021. Nah itu kayak mulai berubah tuh kehidupan tuh. Di situ justru kayak pilihan aku kalau pingin sustain si family ini harus take risk gitu. Jadi peran kepala keluarga mau nggak mau turun ke Mas Faza gitu? Ya gitu kan. Sementara kan kayak lumayan banyak kan tanggungan kan. Jadi kayak aku tuh harus menghasilkan uang yang harusnya tuh gak bisa, maksudnya nggak make sense lah kalau di umuran baru fresh grad gitu loh. Karena banyak tanggungannya. Iya gitu. Ya udah deh mau nggak mau. Nah tapi kan aku kan udah privilege S1 kan. S1 kan itu privilege aku parah kan kayak only 4% population Indonesia yang punya S1 gitu kan. Di age range cuma 10% gitu kan. Jadi aku rasa itu privilege yang gak boleh disia-siakan. Justru aku harus berani ambil risiko gitu kan. Gitu kan. Ya udah dari situ cari cara gimana cara biar leverage gitu ya si kita punya income gitu. Ya mau nggak mau jalannya ada resiko dikit. Cuman kalau aku nggak ambil resiko itu aku malah meresikokan kondisi keluarga. Ntar kalau adik gak bisa kuliah dan lain-lain repot ya. Jadinya ya aku jadi agak susah nikahnya gitu kan. Karena kan kayak sandwich gitu kan nggak bisa dihilangin dalam satu generasi ya. Kayak ayah gue juga sandwich gitu. Makanya susah kan dihilangin dalam satu generasi itu. Dan dia nikahnya jadi lama kan, jadi umur 30 kan. Aku tuh kayak aku pengen lebih cepat lah nikahnya gitu. Tapi pengen kepegang juga gitu. Aku agak rakus lah, agak rakus. Iya, keluarga diurus, tapi aku juga pengen dapat apa yang aku mau, yang kayak nikah dan lain-lain gitu kan. Makanya kenapa pilih value investing juga karena aku pikir tuh yang logic dan less risk gitu compare tuh yang kayak high frequency trading gitu. Buat jantung aku kayaknya nggak kuat gitu kan. Lebih nyaman ya? Iya, makanya aku bilang kayak cocok-cocokan banget sih teknik itu kan. Tergantung background gitu. Kayak ada orang-orang yang pede pegang saham ini, ya karena background dia kayak gimana gitu kan. Kalau aku sih kayak waktu itu tidak di posisi di mana aku bisa afford kegagalan. Kalau kegagalan, kelar gitu loh. Gitu.
Dan so far tindakan ambil resiko dan juga harus tanggung jawab keluarga. Ya, gitu. Apakah semuanya terpenuhi nih untuk Mas Faza so far? Dibilang terpenuhi sih, alhamdulillahnya terpenuhi. Tapi kan masalah tuh nggak kelar-kelar ya. Kayak Ada ada aja ya, mulu. hidup ya. Iya, jadi kayak emang harus kerja terus sih emang. Iya, tapi overall terpenuhi lah alhamdulillahnya. Iya, gitu. Kalau dibilang selama karirnya Mas Faza, ini kan biasanya anak-anak itu punya level financial freedom yang ingin dicapai. Iya. Sudah berapa jauh Mas Faza mencapai titik itu? Kalau buat diri sendiri sih harusnya cukup. Nah, tapi karena kan nih ada di belakangnya ya. 4 orang nih kan kayak rame nih, satu kru bajak laut nih, jadi kayak mungkin setengah kali ya, Setengah. 20% kali ya. Di dunia investasi yang high risk, di mana sih menurut Mas Faza lainnya antara nyaman sama greedy? Contoh nih, satu sisi gue tuh ngerasa gue dosa nggak masuk PANI 2023 tuh pas ngopi sama Koyanto, Koyung di week 2 tuh. Itu 1000 PANI. Cuman gue tahu kalau gue masuk PANI, gue tuh greedy. Kenapa? Karena menurut gue, tesis itu harus sesuai dengan kepantasan kita gitu loh. Misalkan ada orang naik Mercy, ini mobil Mercy bagus gitu kan. Tapi kita nggak bisa nyetirnya. Kita tuh tahu itu Mercy bagus dan kenceng, tapi waktu itu kita belum punya SIM, kita nggak ngerti cara ngegas gimana, cara ngerem gimana. Ya, menurut aku itu greedy. Tapi kita pengen banget nih naik Mercy kenceng dan keren gitu kan. Nah, boleh dibagikan nih sesuai dengan knowledge-nya Mas Faza. Perusahaan yang baik untuk dibeli itu seperti apa? Nih, terutama buat beginner kali ya. Jadi, PR-nya itu kan sebenarnya belajar dulu kan. Dia harus belajar dulu nih. Kayak sebagai beginner, tetap harus belajar. Harus penting belajar. Ya. Apa aja Penting, yang harus Pak. dipelajari nih minimal? Kalau aku ya cara value investing, kan aku tuh bagi level investor tuh jadi 3 level ya. Kalau retail investor yang ngikutin value investing ya, yang kayak aku. Beginner, intermediate, sama advance. Nah, beginner ini dia masih ngomongin tentang apa sih laporan keuangan itu, cara bacanya gimana sih, income statement, ROE itu apa, dan lain-lain, EV/EBITDA itu apa. Nah, setelah dia tahu ini semua, right issue itu apa, dan lain-lain, ya kan, dan dia baru bisa bikin investment thesis. Ya kan, kenapa dia beli itu saham gitu. Nah, setelah investment thesis dia bisa, baru dia masuk ke intermediate. Intermediate meaning that dia mengexpand dia punya domain knowledge. Oh, gue ngerti batu bara, ada PTBA, ada Adaro, ada ITMG. Di balik itu siapa ownernya, cara main mereka tuh gimana, habis itu oil tuh gimana, property tuh gimana, dan lain-lain. Itu intermediate. PR dia kembangin domain knowledge, ngobrol sama banyak orang, sparring sama ChatGPT lah gitu. Iya. Nah, baru si advance. Advance itu yang dia udah tinggal ngopi, ngajak ngomong orang karena dia udah punya domain knowledge yang luas. Ada apa, dengar apa, dia udah tahu beli saham apa. Itu menurut aku dia udah advance. Nah, beginner itu apa sih nih buat beli saham? Kalau aku ya, aku bakal saranin dia jangan main yang tesisnya susah-susah. Coba deh company yang kamu tahu outlook-nya kayaknya nih revenue dan net profit-nya bakal grow tahun depan. Sesimpel itu ya. Iya. Revenue aja dulu. Iya. Oke. Nah, kalau dari Betul. business wise nih, selain Bench, Verdana ya, Iya. ada lagi yang mau dikembangkan ke depannya? Ada dong. Apa itu? Boleh spill? Jadi aku lagi bikin education platform. Namanya Revalue Academy. Oke. Gitu. Nah, kan tadi kan aku udah ceritakan ada tiga jenis tahap investor yang beginner, intermediate, advance. Nah, aku lebih pengen nge-enhance beginner itu jadi intermediate dengan lebih cepat. Gitu. Jadi kayak aku juga ada partner juga, gandeng partner juga buat bantu modulnya dan lain sebagainya lah gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih, Yeah. definisi sukses buat Mas Faza itu apa? Sukses itu masuk surga lah, sukses mah. Masuk surga Iya, ya. Jadi bukan tapi cuma kalau- dunia. Iya sih, tapi kalau duniawi sukses tuh punya anak dan anaknya bener. Karena aku udah punya adik-adik itu, ternyata aku baru tahu, didik anak itu lebih susah dari cari uang. Kayak 1000 kali lebih susah. Di situ aku langsung kayak, ibu tuh keren banget ya. Ibu tuh kayak cari uang ya, maksudnya kayak lu tinggal kerja. Ya nggak segampang itu, cuman kayak lu tinggal kerja, terus lu dapat duit digaji, atau enggak lu kayak bisnis, lu udah tahu variabel apa yang harus dilihatin, terus lu dapat uang. Anak, lu udah kasih apa, lu udah kasih sekolah yang mahal gini, bisa aja jadi blunder gitu loh. Aku nggak bakal nuntut anakku yang aneh-aneh harus jadi apa ya, cuman bisa punya anak yang bahagia itu sukses. Faza, thank you banget buat membagikan ceritanya buat kita hari ini. Oh, siap. Oke. Biar kita nggak sedih-sedih banget lah, biar nggak stres banget, kita games dulu lah ya. Gas, bos. Oke. Iya. Pertanyaannya, Iya. budget 100 juta, pilih apa? Yang pertama, pertanyaannya, kalau budget 100 juta, pilih mana? Invest reksadana campuran atau beli motor sport? Biar keren aja. Gampang ya? Gampang lah itu. Gampang.
Reksadana campuran. Oke, yang Stabil. kedua nih. Yoi. Budget 100 juta, ikut pelatihan keuangan dan ambil sertifikasi CFP. Atau cicil cash keras ruko. Wosh, cicil cash Beda keras nih. ruko. Wah. Beda nih, Ya CFP sih. tetap CFP. CFP sih Oke. sejujurnya. Iya. Berikutnya, budget 100 juta mendingan keliling Eropa seminggu, healing ya. Isling. Atau ambil sebagian aja deh buat terapi ke psikolog. Jujur ya, Jujur. terapi psikolog sih. Oh, Sejujurnya. kirain banget ke Eropa, sumpah. Kagak sih. Lanjut, budget 100 juta, mendingan taruh 10 juta kripto sisanya ETF, atau semua beli logam mulia emas. Emas sih. suka Oke. sih. Gue suka emas ya. Thank you banget Thank you ya. buat conversation-nya, Iya. sahabat Peraset. Itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Faza Ferdana. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Dadah! Oh. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.